Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan kalian 3 rekomendasi laptop yang oke banget di bulan September 2021 ini. So, tanpa basa-basi lagi, saya Hubert Chandra dari Gudang Tech, gudangnya teknologi. Rekomendasi laptop yang pertama yaitu Infinix InBook X1. Nah, kita pertama-tama lihat dulu dari warnanya. Laptop ini punya dua warna, yaitu yang pertama warna merah dan yang kedua warna abu-abu. Nah, menurutku untuk desainnya sendiri sangat oke banget dan saya suka karena desainnya agak minimalis. Nah, kalau kita lihat dari sekitar layarnya, yaitu bezelnya sudah tipis banget, di mana layarnya itu bisa kita lihat dengan leluasa. Lalu kita lihat di bagian keyboardnya sudah memiliki backlit, di mana sudah ada lampu putih di belakangnya, supaya waktu gelap kita juga bisa lihat huruf-hurufnya yang ada di keyboard itu, serta juga sudah ada touchpad. Nah, dan touchpadnya ini sudah multi-touch. Dari desainnya kita lihat ini menurut saya sih cukup oke. Nah, kita lihat ke bagian displaynya. Dari displaynya Infinix InBook X1 ini yaitu memiliki besar 14 inch tapi masih IPS. Nah, tapi untuk harga 7 jutaan ini sudah oke banget dan memiliki aspek ratio 16:9 serta sudah 1080p. Nah, masuk ke bagian performa, yaitu yang pertama memiliki prosesor Intel Core i3 1005G1. Nah, di sini kita lihat prosesornya sudah sangat oke banget karena prosesornya sudah i3 dan juga menggunakan Gen 10, di mana generasi 10 ini merupakan generasi yang cukup baru walaupun sekarang sudah generasi 11 tapi masih tetap sangat-sangat oke. Lalu untuk memori kita sudah bisa lihat bahwa di sini 8 GB dan DDR4 serta storage 256 GB dan sudah SSD. Nah, menurutku kalau kita lihat dari performa ini sudah sangat oke banget di harga 7 jutaan. Kalau kita mau buat gaming ataupun editing pasti sudah lancar banget. Dan juga kalau kita lihat dari storage-nya walaupun belum NVMe M2 tapi ini sudah SSD dan menurutku ini sudah sangat cepat. Lalu kita lihat lagi dari portnya, yaitu menyediakan yang pertama USB-C, support data, charging dan DisplayPort, lalu 2 kali USB 3.0 dan 1 kali USB 2.0, ada HDMI dan juga SD card slot 1, serta kamera switch 1 dan 3,5 mm headset mikrofon jack juga 1. Lalu untuk kameranya, di mana zaman sekarang sudah pasti semua dilakukan secara WFH ataupun online, di mana kita pasti butuh facecam untuk menampilkan wajah kita, dan ini sudah disupport dengan 720p HD kamera. Nah, untuk baterainya yaitu memiliki kapasitas 55 Wh, di mana ini diklaim bisa bertahan selama 13 jam pemakaian normal. Pemakaian normal ini seperti browsing-browsing atau mengerjakan kerjaan seperti Word atau dokumen-dokumen biasa. Lalu untuk konektivitas, Wi-Fi-nya Wi-Fi AC, di mana ini yang Wi-Fi belum terbaru. Wi-Fi yang terbaru yaitu Wi-Fi AX, di mana Wi-Fi 6 ini masih menggunakan Wi-Fi 5 tapi sudah sangat cukup oke. Lalu untuk Bluetooth-nya Bluetooth 5,1. Dan yang terakhir yaitu harga dari laptop ini sangat oke banget, yaitu 6.999.000. Apabila kalian ingin melihat spek lengkapnya, berikut speknya. Rekomendasi laptop yang kedua yaitu Redmi Book 15. Nah, laptop ini sangat oke banget kalau kita lihat dari bentuk desainnya. Karena menurutku desainnya ini cukup standar, di mana pastinya rata-rata orang pasti suka.
Nah, kita lihat dari layarnya ini, layarnya sudah 15,6 inch Full HD. Dan ini menurutku sangat jarang banget ya di laptop 7 jutaan yang sudah Full HD. Kalau ngomongin tentang performa, pasti performanya ini oke banget karena sudah menggunakan Intel Core i3 1115 G4, di mana i3 11 itu merupakan generasi 11, di mana di tahun 2021 ini generasi 11 itu merupakan generasi yang terbaru, dan pastinya kalau yang terbaru pasti yang paling kuat di antara i3 yang lain. Dan kalau kita lihat dari core dan thread, yaitu prosesor ini punya 2 core dan 4 thread, di mana core dan thread ini sangat berpengaruh bagi orang-orang yang suka editing. Nah, menurutku dengan 2 core dan 4 thread ini sudah pasti cukup banget kalau kita mau pakai buat editing ataupun gaming. Nah, GPU-nya masih Intel UHD Graphics, ya memang 7 jutaan tidak bisa berharap dengan VGA, tapi kita lihat lagi dari RAM-nya. RAM-nya sudah 8 GB dan DDR4. Menurutku ini sudah sangat oke banget, serta memiliki internal storage yaitu 256 GB SSD. Nah, kalau kita kombinasikan ketiga tadi, yaitu dari prosesor, RAM, dan penyimpanan, pastinya kalau laptop ini buat gaming, editing, ataupun kerjaan-kerjaan biasa, maka pasti lancar banget. Dan saya cukup merekomendasikan standar dari laptop itu minimal seperti ini kalau kita mau buat apapun lancar. Lalu kita lihat dari audio dan kamera. Nah, laptop ini dilengkapi dari jadi 2 speaker dan juga sudah ada kamera facecam. Lagi-lagi kita sering WFH sekarang, makanya facecam itu sangat diperlukan, dan sudah 720p. Nah, untuk baterainya sendiri sudah 46 WAR dan juga pengecasannya sudah 65 watt, di mana ini baterainya bisa bertahan sekitar 10 jam dengan pemakaian normal. Lalu untuk koneksinya, yaitu koneksinya masih Wi-Fi 5, tapi Wi-Fi 5 ini sudah sangat oke banget, walaupun yang terbaru itu Wi-Fi 6, dan memiliki Bluetooth 5.0 serta bisa konektor LAN, jadi LAN langsung internet mencolok ke laptop. Untuk port lainnya yaitu ada port HDMI 1, lalu ada USB 3.2 yaitu ada 2, lalu USB 2.0 ada 1, dan mic in dan headphone ada 1, serta port untuk LAN dan ada port untuk SD card. Nah, menurutku sih dari keseluruhan ini sangat oke banget, dan harganya hanya 7,180.000. Nah, bagi kalian yang ingin melihat spesifikasi lengkapnya, berikut speknya. Rekomendasi laptop yang ketiga yaitu Acer Aspire 5 Slim A514. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari desainnya lagi-lagi. Kita lihat dari bagian keyboard dan juga trackpadnya, itu semuanya silver. Dan menurutku kesan dari laptop ini pertama kali lihat yaitu elegan. Dan menurutku laptop ini sangat tipis dan cukup enteng untuk dibawa-bawa pas kita kerja ataupun kita mau ke kampus. Nah, kalau kita lihat dari sisi performanya, yaitu yang pertama laptop ini menggunakan i3 1115 G4. Lagi-lagi i3 generasi ke-11, di mana generasi ke-11 ini generasi yang terbaru, dan generasi 11 ini pasti yang terkuat di antara i3 yang lainnya. Nah, lalu untuk bagian display ya, bagian display sudah 14 inch dan resolusinya 1360 x 768, high brightness Acer ComfyView LED backlit LCD. Nah, dibandingkan dari dua rekomendasi laptop yang tadi, laptop ini punya display yang paling oke. Nah, kalau kita lihat lagi dari bagian memori, yaitu sudah menggunakan RAM 4 GB, DDR4, dan juga sudah menggunakan storage 512 GB NVMe.
Nah, menurutku dari performa ini, dari ketiga tadi yaitu prosesor, RAM, dan juga storage, 3 kombinasi ini membuat laptop ini jadi yang tercepat di antara rekomendasi laptop kedua yang tadi. Dan menurutku ini sudah oke banget di harga 7 jutaan. Untuk grafik lagi-lagi masih Intel UHD Graphics, memang karena laptop harga 7 jutaan masih belum bisa ya untuk dapat grafik GTX ataupun yang lain. Lalu kita bahas dari kameranya. Kameranya juga sudah 720p HD. Kamera ini untuk facecam ya. Lagi-lagi untuk WFH kita butuh kamera, serta Bluetooth-nya sudah 5,1. Dan juga konektivitas lain yaitu Wi-Fi. Wi-Fi-nya sudah yang terbaru, yaitu Wi-Fi 6, di mana Wi-Fi 6 ini tandanya sudah AX. Nah, menurutku ini oke banget karena sudah memakai teknologi yang cukup baru. Dan laptop ini pastinya dilengkapi oleh speaker, dan di speakernya itu sudah dapat merecord audio. Jadi satu antara audio dan recording ini. Lalu untuk portnya yaitu yang pertama ada port HDMI 1, lalu USB 3.2 Gen 1, ada 2, lalu USB 3.2 Gen 1 yaitu ada 1, serta USB Type-C ada 1. Nah, lalu untuk harga dari Acer Aspire 5 ini memang kan speknya terbilang yang paling bagus di antara dua rekomendasi lain, maka harganya yaitu Rp7.699.000. So, bagi kalian yang mau lihat spek lengkapnya, berikut speknya. So, kesimpulan dari ketiga rekomendasi laptop ini tadi, menurutku nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita misal suka dengan best value, istilahnya harga yang kita bayar dengan kualitas yang kita dapat, yang paling baik yaitu menurutku yang Redmi Book. Nah, tapi kalau memang budgetnya pas, yang 7 juta, yaitu aku lebih rekomendasiin ke yang Infinix, karena memang bedanya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 10-20% untuk masalah performa dibanding dengan Redmi Book. Tapi kalau memang mau benar-benar spek dan berani korbanin untuk di sisi harga, yaitu kita bisa pilih ke Acer Aspire 5 Slim, karena memang dari segi layar, dari segi performa, dari segi storage, semua menang dibandingkan dua rekomendasi laptop yang lain. So, segitu aja video kali ini. Like bila suka, dislike bila nggak suka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.